komunitas. Kamu mau tujuan kayak apa, komunitasmu kurang, nggak akan maju, kamu akan berkutat muter-muter di situ terus. Kalau komunitasmu salah, apalagi kalau salah, wah udah melenceng. Shalom semuanya, selamat datang di podcast SMPK Tunas Bangsa Sunter bersama saya Devanatan Denggono dan saya Ishak Maison Torikoro. Pak Norma, masih Pak. Oke Pak, topik kita hari ini janji yang belum kita tepati, arti Sumpah Pemuda bagi pemuda di zaman ini. Menurut Bapak apa sih Sumpah Pemuda itu? Ya, mungkin saya nggak akan panjang-panjang ya, karena semuanya pastinya sudah pernah mendengar tentang Sumpah Pemuda ini. Ya, ini sepertinya ada sponsor lewat tadi ya. Ya, jadi Sumpah Pemuda kalau kita lihat adalah perkumpulan dari para pemuda yang ingin yang punya tujuan yang sama, terus mereka ingin ingin bersatu karena selama beberapa ratus tahun itu merasa bahwa sama-sama merasakan mungkin ketidakadilan, mungkin penindasan begitu ya. Padahal itu memang awalnya kan orang-orang Belanda yang datang itu untuk ngapain? Ayo, Menjajah, berjualan dulu dong. Ya, berjualan, berbisnis. Tapi endingnya mereka melakukan kolonialisme, imperialisme. Jadi seakan-akan penjajahan. Padahal itu tanah kita, ya kan? iya. Tanah kita tapi seperti itu. Nah, kita kalau hidup di zaman mereka, bayangin punya rumah nih, kalian punya rumah, terus kedatangan orang asing, pertama-tamu, permisi mas, oh iya, baik-baik nih awalnya. Lama-lama orang itu duduk, nah kakinya diangkat, nanti dia ambil minum sendiri ke kulkas. Ke belakang, kayak kamu ke rumahmu ada tamu, kemudian tamunya ambil sendiri ke kulkas, perasaanmu gimana? Gimana sih tamu kok kayak gini? Pengen apa? Pengen dipukul kan? Nah itu yang dirasakan oleh kaum muda dulu ya. Nah mereka bersatu hati, yuk kita tidak terima. Oke, kita punya tujuan yang sama. Nah akhirnya mereka kumpul dan tanggal berapa? 28 apa? 28 Oktober 1928. Nah mereka kumpul. Ada dari perkumpulan Yong Java, Yong Celebes. Tahu Yong ya? Apa Yong? Pemuda. Bahasa Inggrisnya Yong apa? Muda. Yang ya. Ya kan dulu nggak bisa ngomong yang. Dulu nggak bisa ngomong yang, nggak bisa bilangnya Yong. Dengernya, oh Yong Java, Yong. Pakainya kan J. Kalau J dibacakan Y kan zaman dulu kami Yong Java. Padahal harusnya bilang yang. Orang Belanda dibilangnya apa? Ya ada company. Padahal company kalau bahasa Inggrisnya company. Company apa? Perusahaan. Oh ada orang perusahaan, company. Berarti orang Belanda yang di perusahaan. Makanya mereka dalam ini perusahaan. Mereka berjanji berkumpul jadi satu, yuk kita pastikan, dan akhirnya membuat sebuah perjanjian. Kami putra dan putri Indonesia, bukan bangsa ya, tapi masih putra putri karena itu saat itu pemuda. Putra dan putri Indonesia mengaku apa ada 3 itu, bertumpah darah, berbahasa, bahasa persatuan ya, bahasa Indonesia ya. Jadi sampai bahasa pun dikaitkan. Emang zaman dulu bahasanya apakah udah bisa bahasa Indonesia dengan lancar? Belum bisa berbahasa Indonesia dengan lancar, tapi mereka belajar. Coba sekarang bahasa Indonesianya semua lancar kayaknya. Setiap hari lancar ya. Apa di rumah masih ini? Lu Indonesia banget gitu. Atau ya dulu nggak tahu seperti mungkin campuran gitu ya. Mungkin campuran. Ya kurang lebih seperti itu ya kalau Sumpah Pemuda. Dia memang mereka yang kumpul di pertemuan itu. Yang kumpul itu dari banyak pemuda yang jelas bukan saya belum lahir. Harus gitu ya. Yang kumpul banyak, terus diketuai oleh Bapak ya. Manggilnya apa ya, Mas atau Bapak? Ya Sugondo Jaya Puspito, ada fotonya kali ya. Bisa ditampilkan fotonya? Iya, ini dia fotonya. Ya masih ini ya, nanti diedit AI, tolong tim nanti biar kelihatan.
Ya, Sugondo Joyo Puspito ini yang memimpin. Lupa ini kok kayaknya kan pemuda katanya. Kok kayaknya dari fotonya nggak muda ya? Ini muda. Kan mereka entah apa namanya, bukan masalah umurnya ya, tetapi memang mereka kumpul, mereka mempunyai semangat yang besar, yang satu, yang memang mereka mengaku diri mereka untuk muda dan ingin berjuang ya ini. Mereka bersatu. Ya, pemuda-pemudi ya ini pemimpinnya nanti ada Sugondo Joyo Puspito dan itu kongresnya sebetulnya ada 3, cuma yang terkenal 2, yang 3 itu cuma lanjutan jadi nggak dianggap. Maksudnya bukan dianggap, maksudnya nggak dituliskan secara detail bagaimana. Dan saat itulah dikumandangkan sebuah lagu atau lagu kebangsaan yang kita kenal, Indonesia Raya. Ciptaan siapa itu? W.R. Supratman. Iya, wakil Rudolf Supratman. Makanya itu cinta banget sih. Waktu mendengar itu, kalau gini kan Indonesia Raya mungkin anak muda langsung cuma berdiri Indonesia nyanyi masih goyang-goyang gitu. Kalau dulu hikmat sekali, sangat wow. Kalau saya membayangkan ya, saya coba membayangkan, saya coba berada di sana itu bagaimana pas lagi kongres. Wow, luar biasa. Boleh diceritain lebih lanjut? Ini Bapak ini perjuangannya gimana sih Pak? Nah, untuk siapa namanya Pak Sugondo Joyo Puspito ini sebetulnya bukan bapak ini saja yang berjuang ya, tetapi Pak Sugondo Joyo Puspito ini apa namanya? Kalau kalian pelajari dulu, kalau kalian lihat dulu di mana namanya, di sejarah itu ada perkumpulan-perkumpulan sebelum ini. Ada yang tahu perkumpulannya apa aja sebelum ini? Perkumpulannya sebelum ini ada apa aja? Jong Java. No, I mean kayak perkumpulan contoh satu ya, ada Budi Utomo. Oh, yang masih terpecah-pecah ya? Iya, ada Budi Utomo. Ada apa lagi, ada yang tahu? SDI, Serikat Dagang Islam. Ada yang tahu? Ya, dan masih ada perkumpulan lain dan beliau ini sebagai ketua mencoba untuk menyatukannya. Itu gimana susahnya? Belum lagi orang-orang yang menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda. Oke, itu gimana cara menyatukannya? Saya juga nggak tahu bagaimana usaha beliau begitu luar biasa menyatukannya, gitu, dalam entah bahasanya atau bagaimana juga masih belum secara detail perkenalan dengan beliau ya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi perlu dibayangkan ya, waktu itu coba bayangkan seperti itu. Nah kita udah lihat semangat Pak Sugondo ini, gimana sih kita, apakah pemuda-pemuda kita saat ini bisa sesemangat itu? Kalau dari kamu gimana Sa? Apa menurut itu gimana? Waktu itu Sugondo umur 23 ya Pak? Iya, kurang lebih lah. Kurang lebih umur 23 tahun bisa mengumpulkan bangsa-bangsa Indonesia, bisa disatukan. Nggak sama, nggak kayak kita. Susah itu. Nggak. Kira-kira apa? Kenapa anak-anak zaman sekarang kita berbeda Pak? Oke. Saya analogikan seperti ini ya. iPhone terbaru sekarang tipe berapa? 17. 17 ya, 17 ya. Maaf ya, saya kudet. Apa 17 ya? Orang tua bilang gini, coba kamu belajar, nanti kalau nilai kamu bagus, kamu tak kasih iPhone 17. Pasti semangat dong. Tapi kalau seperti ini, kamu belajarlah, kalau nilaimu bagus, kamu saya kasih makan. Lebih berjuang yang mana? Dikasih makan. Iya. Karena kita memang butuh itu kan. Kalau mungkin HP, handphone, pakai yang lain bisa nih. HP saya pecah-pecah aja, jatuh dari motor berapa kali, masih bisa dipakai, masih bisa. Tapi kalau makan, kamu mau tunda. Kemarin sudah makan, masa besok makan lagi? Gak ada dong kayak gitu loh. Nah berarti beliau ini menganggap bahwa ini benar-benar kebutuhan primer. Kalau secara ilmu ekonomi kebutuhan primer harus dilakukan sekarang. Gimana caranya? Sekarang pernah nggak dalam kondisi yang benar-benar
tertekan dan kita nggak ada jalan lain, kita harus gitu. Masa bilang ah udah jajah aja itu nyerah, ada nggak? Nggak ada, ya nggak ada. Mungkin sekarang ini saya nggak berharap untuk dijajah ya. Tapi kalau seandainya kalian ada di posisi beliau, mungkin yang ada di studio asik. Di studio ini juga ini ya. Coba pikirkan kalian ada di sana di zaman itu, nggak mungkin kalian akan diam saja. Mama bapak kalian, ya itu entah leluhur kalian, kakek nenek kalian itu nggak punya hak. Kalian itu kelas 3, artinya nggak ada prioritas sama sekali. Kamu beli makan antri nanti, yang orang-orang pendapat dulu, kamu antrinya nanti udah selesai semua baru kita. Ih, apaan? Nanti kan? Jadi ini benar-benar situasi yang sangat memaksa kita untuk terus bertahan hidup. Nah kalau era sekarang ini menurut saya ya, karena kita nggak tahu tujuan kita apa, terus saya coba sini soalnya ini mas-masnya ini coba bikin kuesioner, tanya cita-citamu apa. Pasti sebagian besar masih bimbang cita-cita nantilah. Nggak ada persiapan, mungkin belum dipersiapkan sampai dari sekarang beberapa. Karena kita nggak tahu. Nah kalau kita nggak langsung maju sekarang, gimana nih? Mau gini-gini terus, nggak bisa. Ya, saya juga lihat sih banyak teman-teman saya yang hidupnya nggak tahu mau ngapain, jadi akhir-akhirnya mereka akan milih hal-hal yang nyaman, Pak. Oke. Kayak mereka akan scroll kayak gitu. Iya, rebahan Rebahan atau gini ya? iya, ngepus. Dan busrain gitu lah. Iya, karena mereka nggak punya tujuan, mereka jadinya tidak punya rasa urgensinya untuk mencapai goal tersebut. Jadi yang sebenarnya perlu ditekankan sekarang, cari tujuan hidupmu ya Pak. Iya, harus tahu tujuan hidupnya apa, dan kalau udah tahu itu harus di planning. Bapak mungkin bukan Pak Sugarjo itu aja, semuanya juga pasti berjuang merencanakan kemerdekaan itu seperti apa. Setelah ini kan Jepang yang datang nih. Setelah Sumpah Pemuda Jepang datang kan. Iya. Bahkan Jepang itu ini tak kasih rumusan untuk membuat kemerdekaan negara yang kalian kenal dengan nama Badan Persiapan Kemerdekaan, apa singkatannya? Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan, BPUPKI, ya kan, sampai disiapkan seperti itu. Berarti kan memang harus ada plan. Kita di sini juga harus ada plan ke depannya. Sekolah, belajar mau masuk dokter, berarti jurusannya IPS. IPA. Ya IPA kayak gitu. Jadi memang harus sesuai dengan jurusan. Begitu ya, harus dipersiapkan. Mungkin sekarang terlalu enak kali ya, maksudnya semuanya serba cepat dan serba mudah. Iya. Benar kan? Iya. Gitu. Karena dengan kemudahan ini kita ngerjain tugas bisa pakai AI, bisa iya kan Pak? Iya. Kita nggak merasakan urgensi itu lagi, kita ngerjain tugas sudah tinggal AI gampang. Nggak ada semangat kita untuk belajarnya, dan karena kita banyaknya scroll, banyak apa, kita dibuat nggak berasa gitu, nggak sadar akan masalah-masalah di sekitarnya kita. Kalau dari gimana? Dia ada pengalaman nggak kira-kira? Baru kemarin aku nyontek pakai AI. Nyontek. Mungkin ini ya dibantu AI gitu ya dalam mengerjakan tugas. Jangan nyontek lah. Dibantu AI mengerjakan tugas gitu ya, Bapak Ibu ya. Itu ada nggak yang kayak males-males gitu? Sering sih. Waktu push rank tuh udah lupa waktu, cuma mikirin menang atau kalah doang. Dan Kalau kalah bintangnya nggak hilang ya kan? Iya. ya
Ya itu. Kok saya tahu ya? Oke. Ya, ya sebetulnya kalau masalah main itu game atau enggak, ya itu ada waktunya ya, ada waktunya, tapi bukan menjadi prioritas utama. Kalau bapak-bapak kemerdekaan dulu yang berjuang, prioritas utamanya adalah apa? Prioritas utamanya adalah ini ya, adalah menyampaikan aspirasi, membela rakyat, nah itu yang utamanya. Berarti sebenarnya terlalu nyaman. Terlalu nyaman. Kalau sekarang tantangannya mungkin ya, kan tantangan semakin bukan gampang ya, tapi malah terlena. Nah, terlena dengan adanya kemudahan-kemudahan yang ada. Jadi perjuangannya menurut saya ya, saya disclaimer dulu ya, ini menurut saya. Jadi mungkin perjuangannya masih kurang. Ya kita jadi terlalu nyaman, terus jadinya nggak peduliin masa depan kita mau jadi apa, nggak mikirin. Iya aku pernah stuck di situ juga sih, stuck ya main HP scroll terus jadinya ya begitulah. Ya, lupa waktu jadinya ya. Waktu. Lupa waktu. Oke, ya itulah. Ini ya, itu kesulitan kita juga. Saya juga tidak memungkiri hal itu juga, kemungkinan juga terjadi juga yang saya lakukan. Ya, menurut Bapak gimana biar anak-anak ini bisa keluar? Keluar kemana nih? keluar dari zona nyamannya mereka. Oke, yang pertama, ini menurut saya disclaimer ya, menurut Pak Steven, yang pertama itu tidak bisa dari orang lain, harus diri sendiri itu sadar. Sadar, bangun, ya, tujuan hidupmu apa? Walaupun ini masih kelas 8 atau kelas 9, itu pasti ada tujuan hidup. Kalau pengen jadi apa, belajarnya apa, ada capaian, aku pengen nilaiku bagus. Itu kan salah satu tujuan ya, tujuan jangka pendek ya, maksudnya untuk kelas-kelas ini kan, kelas di sekarang ini nilai saya bagus, berarti apa yang saya lakukan? Apakah SKS, sistem kampus malam, atau sudah nyicil dari jauh-jauh hari, atau kamu tidur, bukunya ditidurkan supaya ilmunya masuk kepala, nggak ada ya kayak gitu ya, nggak ada, itu saya instan nggak ada. Itu semua tinggal pilihan dan kesadaran diri. Baru yang kedua menurut Pak Steven adalah komunitas. Kamu mau tujuan kayak apa, komunitasmu kurang, nggak akan maju, kau akan berkutat muter-muter di situ terus. Kalau komunitasmu salah, apalagi kalau salah, wah udah melenceng. Jadi yang pertama adalah kesadaran diri dan kedua adalah komunitas, dan itu sangat powerful komunitas itu menurut saya. Baik Pak, mungkin dari penonton ada pertanyaan, boleh? Boleh. Apa dampak buruk ketika anak muda sekarang tidak melakukan nilai-nilai sekolah tua muda untuk bangsa ini? Saya sudah jawab. Silakan. Dampak buruknya ketika anak muda tidak mengerjakan. Oke, untuk Sumpah Pemuda ini maksudnya nggak melaksanakan Sumpah Pemuda gitu ya? Ya ini jawabannya. Janjinya tidak akan ditepati. Ini sudah menjadi jawaban nih. Janji yang belum kita tepati. Kenapa? Ya memang dari tahun ke tahun banyak yang mungkin bukan lupa, tetapi dari tahun ke tahun tujuannya kadang ada yang udah pudar, tapi malah mereka ada masalah dengan bangsa sendiri gitu. Padahal mereka kan berjanji untuk bersatu, berjanji untuk ini. Bukan mereka, kita ya, kita semua ya. Tapi banyak yang peperangan malah antar bangsa sendiri. Contoh ada perang-perang, bukan perang ya, kayak tawuran begitu ya. Kemudian ada juga antar suku, mungkin ada konflik apa gitu. Kita juga kurang tahu masalahnya apa, tetapi itu bukan menjadi sebuah pendorong, tapi malah penghambat untuk menggenapi janji-janji yang pernah disampaikan oleh pemuda-pemuda zaman dulu. Begitu ya, alangkah lebih baiknya kita semua tahu janjinya di sini pemuda seperti apa, bersatu, berbahasa satu, bertanah air satu.
ya kan? Itu membuat apa ya? Kalau kita sadar akan itu, maka tujuan kita akan tercapai harusnya. Dan kita harus sadar melihat bangsa lain juga mereka maju, mereka bersatu, kita juga harusnya bersatu. Bukan mendebatkan hal-hal yang apa ya, yang bertentangan pada nilai-nilai dan norma-norma di Pancasila. Boleh satu pertanyaan lagi Bapak? Boleh. Satu pertanyaan. Silakan. Saya izin bertanya ya. Oke, jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara media sosial bisa membantu menumbuhkan rasa semangat Sumpah Pemuda di generasi ini? Media sosial kan? Ya, bagaimana media sosial bisa menumbuhkan? Sebenarnya ada tambahannya itu. Bagaimana media sosial bisa menumbuhkan, tetapi bahayanya adalah malah menjatuhkan atau memecahkan. Ya kan? Iya kan? Jadi dalam penggunaan media sosial juga harus bijak ya. Bijak. Sebelum menggunakan media sosial, terlebih dahulu harusnya kita mempunyai pemahaman tentang kesatuan itu yang kuat, ya, tentang cinta tanah air itu yang kuat, seperti janjinya itu bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kita harus sama-sama punya pedoman yang kuat, sehingga ketika ada orang yang mencoba memelencengkan atau menyampaikan isu atau hoax gitu ya, itu nggak langsung percaya, nanti nggak? Jadi dia otomatis akan kesaring jika memang pengetahuan kita itu dapat punya pengetahuan yang dalam tentang persatuan dan kesatuan. Begitu. Jadi alangkah lebih baiknya media sosial itu lebih berhati-hati aja sih, dan gunakan hal yang positif untuk upload di media sosial. Jangan upload kemarahan kalian, malahan saya marah gara-gara apa gitu. Nggak harus orang lain tahu kita marah, tetapi katakanlah hal yang positif yang malah ketika orang membaca itu terbangun, oh iya ya saya harus gini, saya harus ini. Bukan hal yang negatif. Kalau negatif, yang baca juga kesel. Sekarang gini, zaman saya dulu ada emak-emak nonton sinetron, benar nggak Bu? Kalau nonton sinetron, yang main kalah, yang pemain utamanya kalah, marah-marah mamanya kan? Mana sih? Yang habis dimarahin ini itunya, TV-nya, anaknya nanti dimarahin. Gara-gara si sinetron itu kalah, ini pemeran utamanya. Gitu. Artinya apa? Ke bawah, negatif, orang negatifnya ke bawah, jadi terbawa, jadinya enggak positif. Ketika yang positif yang kita dapat sama-sama senang, mereka juga kemungkinan akan share yang positif juga. Gitu. Dan itu membuat orang-orang berpikir atau mempunyai tujuan yang sama untuk terus maju, apalagi tentang bangsa kita. Itu wow sekali harusnya. Sekarangnya pertanyaan tadi bagus sekali ya, karena itu memang sangat membantu sekali. Terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga podcast kita hari ini bisa mengedukasi kalian semua. Saya Isa. Saya Jofar. Jangan lupa untuk saksikan podcast kita yang berikutnya. Bye.